Jika saudara dan saya tidak memiliki iman yang sama sebagaimana yang dijelaskan oleh Alkitab, maka tidak ada keselamatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kekristenan itu perkara kebenaran. Kekristenan adalah persoalan kebenaran ilahi, firman Allah yang mengarahkan hidup saudara dan saya setelah keselamatan. Untuk apa? Untuk mempermuliakan Allah. Oleh karena itu, maka saudara akan menemukan sang pendiri gereja, sang pendiri kekristenan, yaitu Kristus yang saudara dan saya sebut sebagai firman. Kristus yang mengklaim dirinya sebagai kebenaran itu berkata kira-kira demikian, pilih aku atau Mamon. Pilih aku sang firman, pilih aku sang kebenaran atau Mamon. Saudara harus memilih satu di antara dua. Jika saudara memilih Kristus sang firman dan sang kebenaran, maka saudara dan saya menikmati apa yang disebut sebagai keselamatan. Jika saudara dan saya tidak memilih Kristus, sang firman dan sang kebenaran, maka saudara dan saya terpisah dari kebenaran, saudara dan saya terpisah dari Kristus, dan inilah kebinasaan. Mari saudara kita lihat di dalam ayat yang tadi kita baca sama-sama, Matius pasal yang ke-5. Bukankah tertulis dengan jelas di situ? Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Ketika saudara dan saya pegang kebenaran, sangat mungkin saudara dan saya mengalami aniaya justru karena saudara dan saya berpegang kepada kebenaran, berkomitmen kepada kebenaran. Ketika kita mengkompromikan kebenaran, kita mengkompromikan hidup kita dan hidup di dalam dosa, mungkin saudara dan saya tidak mengalami apa yang disebut sebagai aniaya. Tetapi saudara perhatikan ini, orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, mereka berbahagia karena mereka empunya kerajaan surga. Ketika saudara dan saya mencari kehidupan yang lebih mudah, kehidupan yang lebih nikmat dengan mengkompromikan apa yang disebut sebagai kebenaran, itu tanda saudara dan saya terpisah dari Kristus, sang firman dan sang kebenaran itu. Dengan demikian tidak ada keselamatan di sana. Ketika saudara dan saya memilih untuk melepaskan diri dari apa yang disebut sebagai kebenaran, maka saudara dan saya tidak punya pilihan yang lain, yaitu saudara dan saya punya pilihan cuma satu, yaitu melekat kepada iblis, bapa segala dusta. Tidak ada kehidupan yang netral di dalam dunia ini. Saya tidak pilih Kristus, saya juga tidak mau ikut kuasa kegelapan itu. Saya ada di tengah, enggak ada. Pilihan saudara hanya memilih kebenaran dan hidup benar, atau menolak kebenaran dan hidup tidak benar. Kalau kita memilih untuk berdiri di atas ketidakbenaran, saudara dan saya terpisah dari Kristus, maka otomatis kita melekat kepada iblis yang disebut sebagai bapa segala dusta. Pilih aku atau Mamon. Bukankah inilah berhala yang sesungguhnya? Ketika saudara dan saya hari ini belajar, tiap minggu saudara datang ke gereja, saudara belajar dengar firman Tuhan, lalu saudara meskipun tahu ada sesuatu yang benar sesuai dengan isi Alkitab, tetapi hati nurani kita menolak untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Iman itu iman yang palsu. Pilih aku Kristus sang kebenaran, pilih aku Kristus sang firman atau yang lain. Ketika kita memilih untuk bertentangan dengan Kristus sang firman itu, maka saudara dan saya sementara berdiri di atas iman yang palsu, yang terpisah dari kebenaran. Saudara dan saya hidup di dalam apa yang disebut sebagai penyembahan berhala, dan dengan demikian tidak ada keselamatan di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus Kristus datang, dia bilang, aku sang firman dan sang kebenaran itu bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Aku datang untuk membawa pemisahan. Bukankah Injil berbicara mengenai hal ini? Bukankah Yesus Kristus itu Raja Damai? Dia adalah Raja Damai. Dia adalah sang kebenaran. Dia adalah sang firman. Tetapi sang firman, sang kebenaran yang adalah Raja Damai itu berkata, aku datang ke dalam dunia bukan untuk membawa damai pertama-tama, tetapi aku datang untuk membawa pedang. Komitmen, keberpihakan terhadap apa yang disebut sebagai kebenaran seringkali bisa membawa saudara dan saya kepada resiko yang begitu sulit. Kita terpisah dari harta kekayaan kita. Kita terpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Kita bisa terpisah bahkan dari nyawa kita sendiri.